Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kula hormati, sebelum kita belajar bersama, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan apa yang kita pelajari bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan berkah kepada kehidupan kita. Al-Hadinah As-Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan bulan kemarin, kita sudah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ma yahrumu 'alal junub, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang junub. Jadi kalau orang junub niku berarti kan statusnya apa? Hadas besar. Jadi hadas niku wonten hadas besar, wonten hadas kecil. Pada pertemuan sebelumnya pernah saya singgung bahwasanya besar kecilnya itu maksudnya adalah merupakan efek atau dampaknya. Jadi dikatakan hadas kecil itu karena yang diharamkan itu sedikit. Dikatakan hadas besar itu karena yang diharamkan itu banyak. Sebagian ulama itu ada yang membagi tidak hanya 2 tapi 3. Jadi ada hadas kecil, hadas sedang, ada hadas besar. Mengapa? Karena ini nanti akan ada perbedaan mengenai hal yang diharamkan. Jadi kalau sebelumnya itu masalah junub, itu kan junub diantara sebabnya junub adalah berhubungan badan. Terus ada haid, nifas, terus keluar mani. Nah ini untuk yang nifas atau yang haid ini nanti ada sesuatu yang diharamkan lebih daripada junub. Makanya kalau orang punya hadas haid atau hadas nifas, niku namanya hadas besar. Tapi kalau hanya junub saja, berarti keluar mani atau hubungan badan, itu namanya hadas sedang. Karena yang nanti yang diharamkan lebih sedikit daripada orang yang haid atau nifas. Yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a, diharamkan bagi orang yang junub itu adalah 6 perkara. Yang pertama itu adalah sholat, seperti yang sebelumnya telah disinggung, baik ini sholatnya sholat fardu ataupun sholatnya sholat sunnah, atau yang semakna dengan sholat. Kados nopo kemarin seperti sujud tilawah, sujud syukur, atau seperti nopo khutbah Jumat. Itu juga semakna dengan sholat, atau juga ada tawaf. Selanjutnya, ini semisal bagi orang yang haid atau nifas. Jadi termasuk yang diharamkan bagi haid nifas, ya ini sama, yaitu adalah diharamkan untuk melakukan sholat. Semisal ibu-ibu niki ngeyel, wah aku iki wanita sholihah, mosok ninggalke sholat. Nah, pengen sholat, orang untuk sholat tapi pengen sholat. Maka apabila orang haid atau nifas tetap melakukan sholat, maka hukumnya dosa besar. Oke. Jadi karena syariat melarang, maka tidak melakukan pun itu juga merupakan ibadah. Ya. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya melakukan, meninggalkan pun juga termasuk ibadah. Terus, semisal iki
nifas kemudian pingin ngodok. Jadi mau kan ketika dalam kondisi nifas atau haid melakukan sholat hukumnya apa? Haram, dosa besar. Tapi semisal ada orang pingin ngodoi, ya, ngodoi sholat yang ditinggalkan, menurut ulama itu boleh. Nah, dalam kondisi haid nifas itu tidak boleh. Tapi ngodoi itu boleh, tapi tidak ada pahalanya. Ya, tak berdua. Ya. Jadi boleh tapi tidak ada pahalanya dan statusnya sholat sunnah. Betul. Ya. Jadi misal orang yang maksa hobi sholat, nah ya, semisal ya. Itu ya, yang pertama adalah sholat dan yang semakna dengan sholat. Kemudian diharamkan bagi orang yang junub itu adalah tawaf. Ya. Jadi orang yang junub ini diharamkan untuk tawaf. Nah, ini masalah tawaf ya, ini juga cukup bermasalah ketika nanti semisal perempuan dalam kondisi haid ya. Biasanya kan menawi nopo tindak haji, tindak umroh niki pas waktu nih malah haid. Sementara haid ini kan sesuatu yang tidak bisa ditolak nggih. Menawi junub biasa kita tinggal mandi selesai. Tapi semisal haid ini kan adalah kodrat alamiah. Maka dalam prakteknya ya, ada beberapa yang memakai namanya obat anti haid kalau nggak salah ya. Akan tetapi hal tersebut niku menurut dokter katanya itu kurang baik untuk kesehatan ya. Jadi ada obat penghalang haid tersane saged ibadah sempurna ya. Cuma niku kirang direkomendasikan. Lalu bagaimana ketika orang dalam kondisi haji atau umroh sementara dia haid, padahal syarat dari tawaf itu harus suci? Maka caranya adalah dengan menunggu sampai waktu mepet ya. Kalau semisal kok tasih dereng mampet, maka nanti ada ulama yang mengatakan boleh orang yang dalam kondisi haid melakukan tawaf. Itu sebagai solusi agar ibadah kita, ibadah umroh ataupun haji kita tetap sah. Selanjutnya wa mashul mushafi. Wa mashul mushafi. Selanjutnya termasuk yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah menyentuh mushaf. Jadi bahasa menyentuh ini berarti nopo? Dengan seluruh anggota tubuh ya. Jadi kan kalau kemarin dalam hal yang membatalkan wudhu ini kan ada persentuhan hanya area telapak tangan saja ketika menyentuh nopo kelamin. Nah, tapi kalau menyentuh mushaf ini seluruh anggota tubuh ini tidak boleh bagi orang yang junub ya. Bagi orang junub tidak boleh. Lah yang dimaksud dengan mushaf itu apa? Apakah mushaf itu adalah nopo 30 juz gelondongan? Boten, tapi adalah segala sesuatu tulisan Al-Quran yang di situ ditulis untuk pembelajaran, meskipun hanya satu paragraf ya, meskipun ada satu paragraf, atau bisa ditulis dengan papan, tidak apa-apa. Misal ada kan kalau di tradisi orang Afrika niku wonten Al-Quran ini mushaf ini ditulis dengan papan. Ya, jadi pembelajarannya pakai papan, bukan pakai kados itu niku enten buku. Nah, niku juga tidak boleh bagi orang junub untuk menyentuhnya. Nah, kalau Al-Qur'annya penulisannya bukan untuk pembelajaran, semisal buat hiasan seperti di masjid-masjid. Jadi wonten nggih ukiran-ukiran. Nah, niku kan penulisannya bukan untuk pembelajaran, maka bagi orang yang junub boleh menyentuhnya. Atau seperti nopo damel raja, yang ngertos raja nggih. Raja niku menyentuh betul nopo-nopo bagi orang yang junub karena ditulis tidak tujuan untuk pembelajaran. Selanjutnya wahamluhu, dan membawa mushaf. Jadi bagi orang yang junub ini tidak boleh membawa mushaf kecuali dalam kondisi darurat. Semisal ada Al-Quran jatuh jenengan kondisi junub, maka
ngenteni adus kesuwen maka mboten napa-napa ya. Terus semisal nopo sebagian ulama mengatakan boleh ya, boleh membawa mushaf dalam kondisi junub dengan catatan dia dibersamai dengan sesuatu yang lain. Semisal bahkan ada ulama yang mengatakan meskipun sesuatu yang dibersamai itu kecil, contohnya seperti jarum. Jarum itu kan lebih kecil daripada Al-Qur'an nih. Tapi ulama ada yang mengatakan itu boleh. Jadi misal bagi orang yang mungkin yang sing hafid ini kan biasanya kan nggak bisa lepas dari Al-Quran. Sementara kadang dalam kondisi suci terus itu kan juga sulit. Maka di antara solusinya itu nyentuh Al-Quran dengan barang yang lain itu bisa. Ya. Atau juga bisa sebagai solusi nopo, semisal jenengan seorang pedagang ya, pedagang buku sama Al-Qur'an biasanya kan sak paket tenten nggih. Nah, maka nanti saged Al-Qur'an dibarengkan dengan kitab-kitab lain, dengan buku lain niku mboten napa-napa, tapi dengan catatan untuk penempatan Al-Qur'an ditempatkan di paling atas yaitu sebagai ta'aduban. Itu diantara penjelasan mengenai hamlul mushaf. Jadi bagi orang yang junub itu dilarang membawa mushaf. Selanjutnya walubsu fil masjidi. Bagi orang yang junub ini nanti mereka dilarang atau diharamkan menetap di dalam masjid ya. Jadi kalau di dalam kitab niku enten pembahasan lewat masjid atau menetap di dalam masjid. Jadi, kalau bagi orang yang junub lewat tak betul nopo-nopo. Ya, semisal omahe cedak masjid harus untuk mengaksesnya itu lewat masjid. Maka kondisi junub lewat betul nopo-nopo. Tapi nek menetap itu anteng ya, minimal kadar tumak ninah, berarti kadar apa? Subhanallah, maka bagi orang junub itu hukumnya haram. Mengapa? Karena masjid itu adalah tempat yang mulia, yang suci. Bahkan mengotori masjid niku hukumnya juga berdosa. Beda dengan tempat yang lain. Ya, tempat yang lain mengotori betul nopo-nopo, tapi kalau masjid hukumnya haram. Nah sekarang pertanyaannya, masjid itu apa? Kan kadang sebagian masyarakat masih kadang bingung perbedaan antara masjid dengan musola. Ada yang memahami masjid itu tempat untuk Jumatan. Kalau musola bukan untuk Jumatan. Oke, nah, maka sebenarnya perbedaannya itu adalah terkait cara pewakofannya. Ya. Jadi kalau masjid itu pasti wakofan. Tapi kalau wakofan belum tentu masjid. Jadi kalau masjid pasti wakofan. Orang wakaf untuk mendirikan masjid. Tapi kalau wakofan belum tentu masjid. Ya, saya dipahami. Jadi di antara perbedaannya antara musola dengan masjid itu adalah hukum-hukumnya. Kalau orang wakaf masjid maka nanti orang junub tidak boleh menetap di sana ya. Terus kalau boleh untuk digunakan untuk iktikaf, itu diantara kemuliaan masjid. Kalau musola kan sakit milik pribadi kan betul nopo-nopo, tidak harus diwakafkan. Apabila diwakafkan tapi tidak untuk masjid, maka ya juga tidak berlaku hukum masjid. Ya, tidak, maksudnya boleh orang junub menetap di sana, iktikaf juga tidak mendapatkan pahala. Itu diantara perbedaannya. Ya, jadi ada musola, ada masjid. Masjid itu tidak harus yang besar, gitu, ya. Bahkan di kitab niku diterangkan boleh jenengan wakaf masjid hanya sebesar sajadah. Niku betul nopo-nopo. Jadi tanah sak sajadah niku jenengan niki tak wakaf nih gawe masjid, maka itu sudah jadi menjadi masjid. Maka jenengan tidak boleh junub di sana, tidak boleh iktikaf di sana. Itu masjid. Jadi masjid itu tidak harus yang besar, megah untuk Jumatan, enggak.
Ya, itu yang terkadang kurang bisa dipahami. Ya. Jadi ada musola, ada masjid. Nah, kalau ya, bagi orang yang junub menetap di dalam musola ya tidak haram ya. Atau selain masjid, selain musola kan wakofan itu kan kata dengan wakof sahabat, wakof madrasah, wakof lapangan, betul nopo-nopo. Misal teng daerah jenengan itu butuh ruang terbuka, masyarakat butuh ruang terbuka, mosok ning omah kabeh ora nunggu kumpul-kumpul, maka boleh jenengan wakof tanah terbuka. Niku sae mboten ngono. Jadi wakaf niku kadang dipahami oleh masyarakat hanya untuk masjid saja. Jadi segala sesuatu yang ada nilai manfaat maka bisa diwakafkan dan barangnya itu masih tetap. Itu wakaf ya. Contoh jenengan pingin wakaf kursi roda misal. Mboten napa-napa, kursi roda kan kemanfaatannya tidak hilang seketika. Mboten napa-napa ya. Jadi kadang pemahaman mengenai wakaf ini sangat sempit. Makanya boleh ya. Semisal jenengan wakaf untuk mendirikan rumah sakit, mendirikan pasar, betul nopo-nopo, karena itu ada manfaatnya. Jadi jangan sampai kadang kan kalau di Indonesia ini problemnya ya masjidnya akeh tapi kurang kegiatan. Nah ini kita termasuk masjid ingkang saya, masjidnya apik, ono kegiatane. Ingkang kathah niku masjidnya wae tapi ono kegiatane. Nah itu karena apa? Mindset nopo wakaf ini cuma hanya pada masjid, padahal kebutuhannya banyak. Jadi termasuk yang diharamkan bagi orang yang junub tadi adalah menetap di dalam masjid. Selanjutnya yang terakhir bagi orang yang junub ini diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran dengan biqasdil qiraah. Ya, jadi membaca Al-Quran bagi orang junub itu hukumnya haram. Ya. Nah, keharamannya ini ketika membacanya dengan tujuan membaca Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Karena membaca Al-Quran itu bisa diniatkan selain membaca Al-Quran. Semisal di tujuan untuk berzikir, untuk menjaga hafalan, itu betul nopo. Ya. Jadi misal kondisi junub nopo pingin wiridan atau pingin dungo kan kata nggih dungo-dungo yang isinya dari Al-Quran itu betul nopo ya. Jadi tujuannya tidak untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau orang yang junub membaca Al-Quran tujuannya untuk membaca Al-Quran maka haram ya. Atau membaca Al-Quran tujuannya membaca Al-Quran akan tetapi tanpa suara cuma deleming tok niku betul nopo ya. Karena yang dikatakan membaca niku kan ada suara dan terdengar dirinya sendiri. Jadi misal jenengan maca Al-Quran tapi ora ono suarane maka tidak haram bagi orang yang junub ya. Tapi kalau masalah junub ini dianggap tinggal mandi selesai. Ingkang masalah niki masalah napa ingkang nifas napa haid. Nah, untuk orang yang junubnya berupa haid ataupun nifas ini ada keharaman tambahan ya, di samping 6 tadi yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, menetap di dalam masjid, terus membaca Al-Quran. Di antara tambahannya apa? Yaitu bagi orang yang haid nifas itu diharamkan untuk berpuasa ya. Jadi orang yang nifas haid ini diharamkan untuk berpuasa. Meskipun kadang ini nggak mesane, jadi maghrib kurang 5 menit ternyata medal, ternyata haid, maka puasane batal. Terus piye ya ora piye karena itu juga bentuk melakukan ketaatan ya. Jadi wah kok eman ini kadang enten sing mikire ngono. Lah ini tidak melakukan puasa ini pun juga perintah dari syariat dan ini juga ada pahalanya tersendiri. Kadang waduh kurang 5 menit orang gelem ngenteni ya kadang sing ngoten ya. Boten napa-napa wis piye ini memang kodrat perempuan. Nah, bedanya antara sholat dengan puasa ini kalau sholat ini nanti tidak perlu
diqadha ya. Tapi kalau puasa ya bagi orang yang haid maka nanti wajib diqadha ya, wajib diqadha. Nah, dikatakan puasa itu bagaimana? Ketika dia berniat. Jadi orang dikatakan puasa, diharamkan puasa itu ketika niat. Maka semisal ada seorang perempuan haid ya, ketika wayah poso Ramadan boten niat, boten makan, boten minum, maka tidak haram ya. Jadi orang makan, orang minum tapi tidak niat, maka tidak dikatakan berpuasa ya, karena nggak niat meskipun tidak makan tidak minum. Jadi yang membedakan adalah orang yang berpuasa niku kok niat itu ya. Lah kalau misal makso aku pengen poso maka juga tidak boleh ya, maka tidak boleh meskipun oleh ulama pengharaman puasa bagi orang yang haid ini cukup janggal. Mengapa wong poso hubungannya dengan suci? Tidak ada kaitan. Meskipun seperti itu, tapi kebanyakan ulama mengatakan bagi orang yang haid ataupun nifas diharamkan untuk berpuasa. Mengapa? Karena itu sesuatu yang memberatkan. Ya. Jadi poso wis keluar darah niku nggih lemes. Selanjutnya termasuk lagi yang diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas ya, itu adalah berhubungan badan ya. Jadi orang yang perempuan yang haid ataupun nifas ini diharamkan berhubungan badan meskipun haidnya sudah berhenti ya, tapi belum mandi ya. Jadi misal haidnya sudah berhenti, mandi dulu baru kemudian boleh berhubungan badan. Terkadang nak sing cah nom-nom niku kan nggih wis kadung ngenteni suwe ora mandi. Lah iku enggak boleh ya, enggak boleh. Ulama mengatakan enggak boleh ya. Jadi harus mandi dulu baru kemudian boleh ya. Meskipun lho kembali mana ya wis aturane ngoten ya, aturane ngoten. Jadi masalah ibadah niku terkadang beberapa hal tidak bisa dirasionalkan. Kanjeng ini ibadah niku napa? Ujian. Beda dengan masalah muamalah atau transaksi. Kalau transaksi itu kebanyakan basicnya itu rasional, bisa dinalar. Tapi kalau ibadah niku terkadang aturannya tidak ternalar. Jadi karena wis disadhawuhi ngoten kalih Kanjeng Nabi, ulama istihadé ngoten maka kita ikut ngoten ya. Terus termasuk lagi yang diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas itu adalah berjumbu di area pusar dan lutut ya. Jadi ketika perempuan itu masih dalam kondisi haid atau nifas maka diharamkan berjumbu bermesraan area pusar sampai lutut, itu tidak boleh. Kalau atasnya boleh, cuma terkadang juga ngati-ngati bisa jadi malah kebablasan. Maka ini juga harus dipertimbangkan. Itu diantara perbedaan antara junub haid nifas dengan junub biasa. Makanya junub haid nifas niku jenenge junub sing akbar atau hadas sing gede. Sing junub biasa niku hadas sing ausat pertengahan. Nah, sing hadas kecil itu tentu dan seterusnya. Mungkin sementara niki bab niki dulu, lek men beres mangke kula lanjut mboten mawon nggih. Kesane mboten tumbuk-tumbuk. Monggo ini terkait hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub mboten.